Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk anak-anak semua. Hari ini kita memulai pertemuan kita, pembelajaran kita di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Anak-anak sekalian, di awal pertemuan ini Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak Sumardi SPD. Di sini di Nur Ajiji ini Bapak mengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia dan Sejarah Peminatan untuk kelas 10 ilmu sosial atau yang dikenal dengan IIS. Baik, di awal pertemuan ini tentu ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan ke kalian. Bagaimana sih pembelajaran sejarah yang kedepannya akan Bapak berikan untuk kalian. Sebelumnya, salam jas merah. Apa itu jas merah? Jas merah adalah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Yang ini merupakan satu motivasi yang pernah diucapkan oleh the founding father kita, Bapak proklamator kita, Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tentu maknanya adalah bahwa satu bangsa dikatakan sebagai bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai para pahlawannya. Tanpa mereka mungkin negara ini tidak akan berdiri. Tanpa mereka kita tidak akan menikmati yang namanya kemerdekaan. Maka sebagai bangsa yang selalu menghargai jasa para pahlawannya, tentu sudah menjadi keharusan kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan tetap semangat belajar, mengingat sejarah, sehingga kita akan menjadi seorang yang dianggap orang yang bijak, orang yang baik. Untuk mengawali materi sejarah kita di awal pertemuan ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang pengertian sejarah. Berbicara sejarah, tentu setiap orang mempunyai cerita masing-masing, mempunyai pengalaman masing-masing. Yang pengalaman itu merupakan bagian dari cerita masa lalu yang dimiliki oleh setiap orang. Pertanyaannya, apakah cerita pengalaman yang dialami oleh setiap orang pada masa lalu itu dapat dikatakan sebagai sejarah? Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Kita sering mendengar istilah sejarah. Oleh karena itu, kita harus memahami apa itu sejarah sebenarnya. Seperti apa yang dimaksud dengan sejarah? Apakah setiap peristiwa masa lampau dikatakan sejarah? Ini menjadi satu pertanyaan kita. Oleh karena itu, Bapak akan tunjukkan kepada kalian tentang pemahaman-pemahaman kita tentang sejarah. Baik, kita akan memulai pelajaran kita, pelajaran sejarah kita dengan materi pengertian sejarah. Sebelum berbicara tentang pengertian sejarah, tentunya kita akan lihat peta konsep pembelajaran sejarah untuk satu semester atau di semester ganjil ini. Secara konsep, pembelajaran sejarah diawali dengan pengertian sejarah. Itu berbicara pengertian sejarah, ada yang namanya asal-usul kata atau yang disebut dengan istilah etimologi sejarah. Selanjutnya tentu berbicara tentang pandangan para tokoh tentang apa itu sejarah. Nanti juga akan Bapak minta sama kalian
Menurut kalian atau pandangan kalian tentang sejarah itu apa? Selanjutnya ada kedudukan sejarah. Kedudukan sejarah terbagi 4. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Dan yang keempat, sejarah sebagai seni. Selanjutnya ada tentang konsep berpikir sejarah. Ada generalisasi, periodisasi, dan kronologi. Dan yang ketiga, ada kegunaan sejarah. Kegunaan sejarah ada yang bersifat intrinsik, ada juga yang bersifat ekstrinsik. Nah, berbicara sejarah ada 3 pertanyaan besar. Yang pertama, what is history? Apa itu sejarah? Yang kedua, why you study history? Kenapa kita belajar sejarah? Nah, yang ketiga, what is the function of history? Apa sih fungsi sejarah? Baik, kita lanjutkan. Nah, berbicara etimologi sejarah. Apa itu etimologi? Secara kamus bahasa Indonesia, etimologi itu berarti asal usul. Nah, tentu kita berbicara asal usul sejarah. Nah, yang pertama, asal usul sejarah dari bahasa Arab. Tahu di bahwa sejarah dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah syajaratun atau diibaratkan dengan pohon. Kenapa sejarah diibaratkan sebuah pohon? Berbicara sistem sosial bangsa Arab kita kenal, mereka mengenal sistem monarki. Sistem monarki tidak terlepas dari yang namanya silsilah. Maka kalau kita gambarkan sebuah silsilah, maka dari satu keturunan terus berkembang sampai ke beberapa keturunan. Yang kalau kita gambarkan, maka dari satu titik akan berkembang ke beberapa titik sehingga membentuk sebuah gambar yang mirip dengan pohon. Ya. Jadi makanya dalam bahasa Arab sejarah itu disebut dengan syajaratun atau pohon atau silsilah. Ya, dari satu keturunan akan berkembang menjadi beberapa keturunan. Selanjutnya istilah sejarah dari bahasa Inggris. Kalau ini secara umum kita selalu dengar. Ada history dalam bahasa Yunani atau orang pandai. Perubahan gejala alam bersifat kronologis. Nah, itu pemahaman secara etimologi tentang sejarah. Selanjutnya, kalau dalam bahasa Jerman kita kenal dengan istilah Geschichte. Oke, sesuatu yang telah terjadi. Artinya apa? Sebuah peristiwa. Nah, inilah secara etimologi sejarah dari beberapa asal-usul kata, baik dari bahasa Arab, bahasa Inggris, maupun bahasa Jerman. Nah, berbicara sejarah juga berbicara unsur waktu dalam sejarah. Kalau istilahnya masa lampau, hari ini, dan akan datang. Nah, itulah unsur waktu dalam sejarah atau ini dikenal dengan dimensi sejarah. Ada kalau dalam bahasa Inggris istilah past, present, future. Nah, ini istilah dalam bahasa Inggris. Masa lampau, hari ini, dan akan datang. Itulah dimensi sejarah. Tahu kalau kita terjemahkan bahwa peristiwa yang sudah terjadi pada masa lalu
akan berpengaruh terhadap sesuatu yang terjadi pada masa kini, dan peristiwa saat ini akan menjadi acuan bagi peristiwa yang akan datang. Nah, peristiwa sejarah adalah peristiwa yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Peristiwa masa lampau tentu akan berpengaruh terhadap kondisi hari ini. Kondisi hari ini tentu akan berdampak untuk kondisi yang akan datang, atau berkaitan dengan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Sebagai contoh, peristiwa proklamasi kemerdekaan yang kita proklamasikan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebuah peristiwa sejarah yang berkaitan dengan kondisi kita hari ini. Apa dampak peristiwa masa lampau? Apa dampak dari proklamasi kemerdekaan yang kita ikrarkan pada saat itu? Dampaknya adalah hari ini kita menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang kemudian menentukan sikap sendiri, menentukan nasibnya sendiri, tidak tergantung oleh bangsa lain, tidak dikuasai oleh bangsa lain. Nah, itulah makna dari kemerdekaan itu. Lantas apa yang berkaitan dengan masa yang akan datang? Tentu bahwa kemerdekaan yang kita raih hari ini merupakan satu kemerdekaan yang harus dan wajib kita pertahankan, dan kita isi kemerdekaan ini dengan apa? Tentu mengisinya dengan belajar. Nah, kenapa? Dengan belajar kita bisa menjadi pintar. Nah, tentu ketika kita sudah pintar, kita akan menjadi bangsa yang mandiri dan tidak lagi akan dijajah oleh bangsa lain, atau penjajahan itu tidak akan terulang ketika kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang bersifat positif, hal-hal yang memang dibutuhkan oleh bangsa ini. Selanjutnya, nah, setelah kita berbicara tentang pengertian sejarah, pastinya ada pengertian sejarah secara umum. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab. Nah, ini satu kesimpulan yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon, atau penggunaan kata tersebut dalam konteks masa lalu mengacu pada pohon silsilah. Dalam hal ini, arti sejarah itu hanya mengacu pada masalah asal-usul atau keturunan seseorang. Kata sejarah yang lebih dekat dengan pengertian terkandung dalam bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti ilmu atau orang pandai. Sedangkan dalam bahasa Inggris, history, yaitu masa lampau, umat manusia, dan dalam bahasa Jerman Geschichte, yaitu sesuatu yang telah terjadi. Nah, ada beberapa definisi sejarah menurut para ahli. Ada J.P. Bridgeside, ini ada Patrick Gardner, Muhammad Yamin, Kunto Wijoyo, Sartono Kartodirjo, dan Muhammad Ali. Tetapi yang paling populer di Indonesia tentu kita mengacu kepada para ahli sejarah seperti Muhammad Yamin dan Sartono Kartodirjo. Muhammad Yamin mengatakan bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Sementara Sartono Kartodirjo, sejarah adalah berbagai bentuk penggambaran atau berbagai bentuk penggambaran tentang pengalaman kolektif di masa lampau. Muhammad Ali, sejarah adalah berbagai bentuk penggambaran tentang pengalaman kolektif di masa lampau. Nah,
Tentu kita bisa ambil kesimpulan di dalam hal ini, yang dimaksud dengan sejarah itu apa, sehingga kita bisa tahu apakah semua peristiwa masa lampau itu disebut dengan sejarah atau itu hanya sebagai cerita. Nah, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan peristiwa itu disebut sebagai sebuah peristiwa. Baik, selanjutnya anak-anak, tentu setelah Bapak memberikan gambaran secara umum, secara sekilas tentang pengertian sejarah, selanjutnya Bapak akan memberi kalian satu tugas untuk membuat satu kesimpulan. Buatlah pandangan kalian atau pendapat kalian tentang sejarah. Jangan kalian tidak perlu harus memberikan pandangan secara textbook atau berdasarkan para ahli, tetapi dari gambaran-gambaran yang sudah disampaikan tadi, kalian buat pandangan kalian tentang apa menurut pandangan kalian atau pemikiran kalian tentang sejarah. Baik, setelah kalian secara umum atau sekilas tadi mendengarkan pengertian sejarah, baik itu secara etimologi atau asal-usul kata, kemudian menurut pandangan beberapa ahli tentang pengertian sejarah, sampai pada satu kesimpulan tentang sejarah itu sendiri. Itu Bapak selanjutnya akan meminta pandangan kalian, pendapat kalian tentang sejarah itu sendiri. Gak perlu kalian membuat pengertian sejarah berdasarkan menurut atau mengambil dari pandangan para ahli atau secara textbook, tapi secara pemikiran kalian atau pandangan kalian sendiri. Oke, terima kasih, selamat mengerjakan, salam jas merah.